Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari Senin ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita masuk pada faslun al-atharul qabihah lil ma'asi, yaitu dampak buruk maksiat. Yang jelas maksiat memadaratkan hati, memadaratkan badan di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang tahu berapa jumlah dampak buruk tersebut kecuali hanya Allah. Dan alhamdulillah telah kita bahas dua ya. Yang pertama apa? Dijauhkannya dari ilmu. Yang kedua, dipersempit atau dipersulit rezekinya. Ini dua. Sudah kita bahas. Kita masuk yang ketiga, poin yang ketiga. Wa minha wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatan aslan. Walau ijtama'at lahu ladzat ad-dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Wa hadha amrun la yahussu bihi illa man fi qalbihi hayah wa ma li jarhin bimayyitin ilamu. Yang ketiga, di antara dampak buruk maksiat adalah rasa keterasingan, rasa hampa, rasa kosong, ya, yang didapatkan oleh pelaku maksiat di dalam hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berbanding dengan kenikmatan maksiat itu sendiri. Ya, kemaksiatan ada kenikmatannya, ada kelezatannya. Maksiat itu. Tetapi bandingannya dengan rasa hampa, rasa kosong, rasa asing, ada keterasingan, ada tabir antara dia dengan Allah, itu enggak berbanding. Ya. Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya, bahkan andaikan semua kenikmatan atau kelezatan yang ada di dunia ini dibayar untuk mendapatkan kembali
hilangnya keterasingan tersebut nggak cukup. Ya, jadi mahal rasa seseorang bisa dekat dengan Allah, dia merasa bersama Allah, dia merasa dipermudah urusannya oleh Allah, kemana-mana dia nggak takut, dia ada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu cukup baginya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Gitu surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal. Wahai nabi, cukup bagimu Allah. Dan katakan juga kepada kaum mukminin, cukup bagi mereka itu Allah. Jadi ketika kita ada rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita enteng, ya, kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita merasa nggak ada yang kita khawatirkan, nggak ada yang kita takutkan. Ya, bahkan sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, apa yang mau diperbuat oleh musuh-musuhku? Mereka mau membunuhku, bagiku itu syahadah yang dicari, malah yang dicari. Dibunuh itu yang dicari, kan iya kan? Ya, mereka kaum muslimin mencari kematian sebagaimana orang-orang kufar mencari kehidupan dalam peperangan itu, seperti itu. Apa yang mau kalian lakukan kepadaku? Kalian membunuhku, bagi itu syahadah. Kalian mau mengusirku, bagiku piknik. Ya, bagiku itu senang liburan. Apa istilahnya sekarang nih? Piknik, healing. Ya, mau ngusir, healing kata Syekhul Islam. Kalian mau menjarakanku, bagiku itu uzlah. Uzlah itu apa? Istilahnya ada nggak? Uzlah itu jadi dia menyendiri untuk khusus beribadah kepada Allah, itikaf lah. Ya, udah nggak sibuk dengan urusan dunia. Kalau uzlah, dia tinggalkan semuanya, udah fokus dengan Allah aja, beribadah dengan Allah aja, nggak mikirin ini dan itu. Ya, nah itu kata Syekhul Islam, dia nggak ada yang dikhawatirkan. Ya, ihfadillah yahfadka, jagalah olehmu Allah maka Allah akan menjagamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, lau anna nas lau anna awalahum, bukan, hadits Abdullah ibn Abbas, law ijtama'u ala ayyanfa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ayyadurruka lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Andaikan seluruh manusia berkumpul untuk memadaratkanmu, mereka semua tidak bisa memadaratkanmu kecuali yang sudah Allah tulis saja. Jadi kalau sudah percaya sama Allah, udah thiqah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, di urusan dia enteng aja. Ya, dia enteng aja semuanya. Ada gangguan, ada musibah, ada apa, dia yakini bahwasanya itu memang yang terbaik untuk dia. Ya, Masya Allah, pernah ceritakan juga ya, pernah kami kena macet nih. Kena macet dengan Syekh Adil pada saat itu. Ya anak bilang, aduh qadarullah Syekh, kita kena macet nih, kita terlambat. Karena kita terlambat 15 menit atau 20 menit, akhirnya kena macet kita. Kata Syekh, alhamdulillah, ini mungkin yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Belum tentu kalau kita nggak macet di depan sana, tak ada apa yang membuat kita bisa celaka, bisa apa. Jadi kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Nah, ini kalau seseorang itu tidak ada keterasingan dengan Allah, dia tenang semuanya. Ya. Tapi kalau bermaksiat, dia seperti ada sekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terus mencela dirinya. Nanti ada juga bab khusus tentang itu juga. Dia merasa Allah jauh darinya, kayak nggak dibantu sama Allah, apapun dia merasa merasa kosong. Terlebih dalam hal ibadah. Sudahlah ibadah, seharusnya kan ibadah itu udah tali penghubung langsung dengan Allah. Sholat lah, ya sholat. Sebenarnya udah kayak
amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat. Ya, tali penghubung yang sangat kuat antara seorang Muslim dengan Allah adalah ketika dia salat. Ya, terlebih ketika dia sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdi li rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia itu sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Nah, ini enggak ada nih. Dia enggak merasa teduh, dia enggak merasa tentram, dia enggak merasa nyaman, dia enggak merasa apa ya? Ya kosong. Kosong, berdoa, berzikir, dia sholat, kayak enggak sedang beribadah, ya. Tidak ada rasa ibadah tersebut. Nah, inilah diantara dampak buruk maksiat. Allah cabut rasa manis dia dalam beribadah. Bahkan bisa jadi rasa manis dia dalam berislam. Karena seseorang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia dia beragama Islam, dia menganut Islam itu, dia sudah kenikmatan tersendiri. Kata Rasulullah SAW, salatu man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal andaikan itu ada pada seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ada rasanya iman itu, enggak kosong, enggak hampa, enggak hambar. Ya, dia betul-betul bersyukur di setiap waktunya, di setiap kejadiannya. Di setiap ibadah, muamalah, akhlak itu mesti ada hikmah-hikmah bisa dia ambil. Ya. Baik. Apalagi ketika dia sedang beribadah, memuncak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat Quran bertambah iman mereka. Itu sifat mukmin. Itu enggak ada didapatkan bagi para pelaku maksiat. Ya. Tetapi ingat kata Ibnu Qayyim, wa hadza amrun la yahussu bihi illa man fi qalbihi haya. Ya. Perasaan hampa, kosong, ada keterasingan, itu yang masih ada hidup dalam hatinya. Yang hatinya masih ada kehidupan. Dia akan merasakan keterasingan, berarti masih bisa diselamatkan intinya. Kalau yang kayak gitu itu, ya masih bisa diselamatkan karena hatinya menolak dengan maksiat yang dia kerjakan, dia mengingkari dirinya sendiri, ya, dan itu tanda hatinya masih hidup. Wamal dijarhim bimayyitin ilamu, nanti juga akan disebutkan oleh Syekh, oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Bagaimana orang kalau yang hatinya sudah mati, mengerikan, gak ada perasaan ini. Bahkan nanti disebutkan oleh beliau, malah dia senang kalau seandainya ada orang dia melakukan maksiat di depan umum, orang mencela dia, dapat kesenangan, kebahagiaan luar biasa. Orang mencela dia, menghujat dia, itu senang, tambah senang. Ya, nah ini kalau ada rasa keterasingan seperti itu tanda hatinya masih hidup. Wa ma li jarhin bimayyitin ilam. Berbeda dengan orang mati. Kalau hatinya mati, mau ditusuk-tusuk pun enggak sakit tuh, enggak menjerit. Orang mati ditusuk-tusuk enggak menjerit. Padahal kan kalau hukum syariatnya apa? Boleh enggak orang yang mati di otopsi? Enggak boleh ya, apalagi dibakar ya. Orang yang mati dibakar. Nah, diotopsi enggak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkannya dia hidup. Zoliminya pun seperti itu juga. Menzoliminya pun, ya, menginjak misalnya, ya, atau melukai, memukulnya, menepuknya, sama di saat dia hidup. Baik. Karena itu ketika memandikan si mayit itu harus pelan-pelan, harus lembut-lembut, sebagaimana hidup. Ya, jangan ditekan keras-keras perutnya, sebagaimana sakit juga kalau ditekan keras-keras perutnya ketika dia hidup. Ya kan, untuk mengeluarkan kotoran seperti itu ya. Nah itu hukumnya secara syariat. Tapi kalau kita secara zahir, orang mati ditusuk-tusuk enggak teriak dia kan. Nah, begitu pula lah kalau hatinya sudah mati, dia mau berbuat maksiat apapun enggak ada rasa
kekecewaan dalam hatinya, nggak ada rasa hampa, kekosongan itu nggak ada. Nah, berbeda dengan hati yang masih hidup, ya. Dan ini untuk mengembalikan lagi dia mendapatkan rasa kedekatan dia dengan Allah, nyambung dia dengan Allah, merasa aman dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu perlu usaha keras lagi tuh. Ya, dalam dia bertobat, nggak cukup dia bertobat sekali, 2 kali, 2 hari, 3 hari, kemudian datang rasa kedekatan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak secepat itu. Ya. Seberat apa maksiat yang dia lakukan, harus sesungguh-sungguh itu pula lah dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini wahsyah, ya, rasa kosong, rasa hampa, rasa keterasingan. Nah, ini yang ketiga. Yang paling perih ketika dalam sholat itu nggak ada rasa dekat dengan Allah, ya, itu yang paling perih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru kalau beliau banyak masalah, kalau beliau banyak pikiran, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkan aku dengan sholat. Justru sholat itu menjadi sebab apa? Seseorang itu lapang harusnya. Seseorang itu dia bebannya hilang. Ya. Kalau ada masalah apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah kepada Allah, ada sebab yang kalian lakukan. Itu apa? Cuman sabar dan sholat. Enggak kita mikir cari solusi sampai larut malam, ya, sampai nanya takaluf, sampai sebenarnya solusi ada di Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau justru dengan sholat itu hilang permasalahan atau beban-beban dunia beliau. Kemudian juga Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu aini as-shalah, dan dijadikan penyejuk mataku itu pada sholat. Nah, dan kita masuk yang setelahnya, al-wahsyatul lati tahsul bainahu wa bainan nas. Kehampaan yang dirasakan antara dia pelaku maksiat ini dengan orang-orang. Kehampaan, kekosongan, keterasingan yang dia rasakan atau antara dia dengan orang-orang. Wala siyama ahlal khair minhum, terlebih lagi orang-orang baik. Ya, enggak cocok aja jadinya duduk sama orang baik. Ya, duduk dengan orang-orang soleh yang suka ibadah, yang suka amar ma'ruf wa nahyi anil munkar, yang suka menyampaikan ilmu, juga disebutkan di sini. Ya, jadi ada tabir, ada sekat. Enggak mau aja duduk sama orang-orang baik. Ya. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Dia para pelaku maksiat mendapatkan keterasingan, kekosongan, kehampaan antara dia dengan mereka itu semua. Ya. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyah ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Semakin kuat keterasingan tersebut, kehampaan tersebut, itu karena kuatnya maksiat yang dia lakukan. Ya, maka semakin jauhlah dia dari mereka orang-orang baik. Ya, diulangi lagi. Jadi wahsyah itu, rasa keterasingan, rasa kehampaan itu bertingkat-tingkat. Enggak kosong satu tingkatan aja, enggak. Dia semakin kosong hatinya, semakin ada kehampaan dalam hatinya, keterasingan dalam hatinya. Semakin kuat, semakin dia menjauhi majelis-majelis ilmu, semakin dia menjauhi untuk duduk dengan orang-orang baik. Ya, seperti ada sekat aja, kayak nggak cocok aja. Ya, dan memang seperti itulah Allah hukum.
Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti bala tentara. Seperti pasukan bala tentara, pasukan-pasukan. Nah, fama nah, famattafaqat minha talaf wa ma tanakarat minha ikhtalaf. Apa yang sesuai ngumpul tuh. Apa yang berbeda ikhtalaf, enggak berpisah sendirinya. Enggak mungkin kan merpati temenan sama elang, ayo kita main yuk, terbang bareng. Enggak ada. Ya, udah berpisah sendiri. Wah, ini pemakan ini lain, udah bisa sendiri. Nah, seperti itu pula lah hati seseorang. Ya, bagaikan bala tentara. Apa yang sesuai ngumpul dengan sendirinya. Cocok aja. Ya. Kalau udah ada asalnya cocok nih, asalnya cocok. Tapi karena maksiat yang dia lakukan, Allah hukum dia dengan keterasingan. Dia merasa nggak cocok lagi untuk duduk-duduk dengan orang baik tersebut. Wa hurima barakatul intifa' bihim. Kalau seandainya sudah nggak duduk dengan orang baik, kalau nggak duduk dengan orang baik, tentunya dia akan duduk dengan orang jahat. Ya, seberapa jauh dia duduk dengan orang baik, nah sedekat itulah dia dengan orang yang tidak baik gitu. Sejauh apa dia, seberapa dia menjauh dari orang baik, maka sedekat itulah dia dengan orang yang tidak baik, orang buruk tadi, kan begitu? Baik. Dan apa yang dia dapatkan dari orang-orang buruk tersebut? Tentunya keburukan. Ketika dia duduk dengan orang baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia sudah tidak duduk dengan orang baik, hurima barakatul intifa' bihim, maka dia dijauhkan dari mengambil manfaat dari orang-orang baik. Kalau duduk dengan orang baik, dia dapat sedikit banyaknya wejangan, dia dapat nasihat, atau dia dapat kisah ini, kisah itu yang bisa dia ambil ibroh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berkata, "Mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir." Permisalan seseorang duduk dengan orang baik dengan orang yang duduk bersama orang jahat seperti seseorang yang dia duduk dengan penjual minyak wangi dan seseorang yang dia duduk dengan pandai besi. Ya, Masya Allah. Penjual minyak wangi imma ayudhir. Kalau kita duduk sama penjual minyak wangi, apa saja faedah yang bisa kita ambil? Ya, yang pertama ayudhir. Bisa jadi orang tersebut dia ngasih hadiah minyak wangi. Kan biasanya penjual minyak wangi nggak pelit ya, dia ngasih. Coba kita kalau di depan di depan toko parfum kan, ya dikasih padahal mahal-mahalnya lagi tuh. Imma ayuhdiyat au antabta' minhu, kata Rasulullah, atau engkau beli dari dia minyak wangi, atau minimal kata Rasulullah tajid minhu rihan thayyibah, minimal engkau dapat harum wangi aja dari dia, dapat harumnya aja. Ya. Kalau pandai besi. Kalau pandai besi gimana coba? Dia bakar kan nggak pakai pandai besi dulu, nggak pakai minyak, nggak pakai gas ya. Pandai besi pakai kayu bakar, asap ngepul, iya kan? Ya. Kalau tidak membakar bajumu, jadi kan besi dipukul-pukul ada lentingan-lentingannya, ya kayak orang rokok tuh kan banyak bolong-bolong bajunya ya. Karena mungkin tembakaunya tuh nggak terbuang, akhirnya kena ke bajunya. Nah begitu juga lah orang pandai besi, bisa kena ke bajunya, bolong bajunya, atau minimal dia mendapatkan bau yang tidak sedap, asapnya lah. Ya, lingkungannya memang seperti itu. Baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula mengatakan, almar ala dini khalilihi, seseorang itu menurut tabiat teman dekatnya. Ya. Jadi apa yang diharapkan kebaikan kalau dia berteman dengan teman-teman yang buruk, dia pasti juga akan buruk juga seperti mereka gitu. Ya, nah kenapa nggak bisa duduk sama orang baik? Karena tadi dampak buruk maksiat tadi. Ya, karena dampak buruk maksiat tadi ada penghalang untuk dia mau duduk dengan orang baik. Ya, bahkan lebih daripada itu kita baca ya. Nah, sebelum itu, wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Tadi sudah sampaikan juga kedekatannya dia dengan kelompok setan itu dengan seberapa jauhnya dia dari kelompok Allah. Semakin jauh dia dari kelompok Allah, tentunya semakin dekat dia dengan kelompok setan. Nah, wa taqwa hadhil wahsyah hatta tastahkim fataqa bainahu wa baina imraati wa waladihi wa aqaribi. Saking dahsyatnya keterasingan itu, kehampaan itu, tabir antara dia dengan makhluk, ya. Tadi kan tabir antara dia dengan Allah. Kekosongan dia rasakan antara dia dengan Allah pas ibadah aja. Ini lebih lagi nih. Tabir itu dengan makhluk. Semakin kuat sekat tersebut, ya, malah justru ada tabir antara dia dengan istrinya, dia dengan anaknya, dia dengan kerabatnya, dengan orang tuanya, dengan ini orang-orang paling dekat, orang-orang paling dekat. Harusnya kan nggak ada sekat ya, nggak ada tabir. Kita justru ingin cepat pulang ke rumah karena memang orang yang kita cintai, orang yang kita rindu, orang-orang yang sayang sama kita, kita pun sayang sama mereka. Apa yang kita bilang, pokoknya bercengkerama, kan begitu, ya. Tapi justru sama mereka itu ada keterasingan, kayak nggak mau juga ketemu tuh, nggak mau juga ketemu anaknya, nggak mau ketemu istrinya, nggak mau ketemu orang tuanya. Jadi ada tabir. Jadi itu semua sebabnya apa? Maksiat. Naudzubillah. Itu semuanya maksiat. Ya. Nah, jadi udah malas aja pulang ke rumah, pulang kerja, perginya ke teman-temannya lagi malah yang jauh dari Allah Subhanahu, nggak sholat, nggak ini, nggak itu. Ya, karena memang sudah ada tabir itu dengan orang-orang yang dia cintai. Wa bainahu wa baina nafsihi, subhanallah. Lebih lagi nih tabir. Naudzubillah ya. Mengerikan ya. Lebih lagi bahkan justru keterasingan itu dia rasakan antara dia dengan jiwanya sendiri. Sampai pada dia mencela diri sendiri. Dia bahkan gak suka sama dirinya sendiri. Sampai bunuh diri dikerjakan. Karena dia benci apa? Dirinya sendiri. Dia merasa gak puas dengan dirinya sendiri. Ya, antara dia dengan Allah udah jelas, antara dia dengan orang soleh apalagi, antara dia dengan keluarganya sendiri gitu juga, antara dia dengan dirinya sendiri sama jiwanya sendiri, kan udah wah setan udah masuk, bunuh diri banyak orang kayak gini, ya, karena dia kecewa dengan dirinya. Nah, dan ingat ya, ini semua adalah karena putus harapan. Setan itu bagaimana bisa memutuskan harapan seorang muslim. Bukan yang dia tujukan adalah bagaimana muslim ini terjatuh pada maksiat. Itu semua orang terjatuh pada maksiat. Nggak ada yang selamat dari maksiat. Ya nggak? Siapapun itu. Bahkan ada nabi juga yang jatuh pada kesalahan. Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Berjuta kenikmatan surga, makanannya tong jus melon atau di sana mah super melon mau jus apalagi mangga, jus jambu, di sana berjuta hanya satu yang dilarang, masih juga cari yang satu yang dilarang itu, ya. Nah, ayah kita jatuh pada maksiat, maka anak keturunannya pun pasti pula akan jatuh pada maksiat. Kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam itu selalu dan sering
melakukan kesalahan. Tetapi yang terbaiknya adalah dia yang bertobat. Berarti kan ada harapan dia untuk kembali kepada Allah. Summa taba alaihi wa hada. Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ya, Allah beri taufik kepada Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam dia kembali kepada Allah dan Allah pun menerima tobatnya. Allah beri hidayah Nabi Adam. Tetapi yang diinginkan oleh setan bukan bagaimana anak Adam itu terjatuh pada maksiat saja. Tetapi bagaimana putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah putus harapan, apa istilahnya putus harapan? Al-ya'su min rahmatillah. Ya, putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Kalau sudah putus asa dari rahmat Allah, berapa banyak nama sifat Allah, ayat Al-Quran dia kufuri, dia ingkari, dia nggak percaya. Apa contohnya? Nama apa Bang Felis? Dia kufur, ya. Ar-Rahman, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Banyak banget itu namanya. Al-Mujib, sahih. Masya Allah. Dia kufuri semua itu. Al-Latif, Al-Hadi. Beda bukan Al-Hadi, Al-Hadi. Ar-Ra'uf. Al-Ghani. Ini yang kaitannya sama ini ya. Nah, jadi dia kufuri nama Allah yang Maha Pengampun. Enggak, Allah enggak Maha Pengampun. Allah enggak akan ampuni saya. Putus harapan kan gitu. Saya mau udah kadung, udah kaduhung, udah terlanjur. Nah itu yang diinginkan oleh setan. Kalimat itu terucap dari dia atau itu iktikat dia. Maksudnya itulah yang ada dalam hati dia. Sekarang udah saya ini enggak akan ada lagi harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang kafir. Iya, gimana enggak kafir? Mereka mengkufuri Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak percaya. Berarti dia udah putus harapannya. Ya udah kufur, dia udah banyak mengkufuri. Baik. Dua dosa besar ya. Dua dosa besar yang membuat seseorang dia murtad, dia membuat seseorang dia kafir. Apa itu? Al-aman min makrillah wal ya's min rahmatillah. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah dia merasa aman dari makar Allah, yang kedua dia berputus asa dari rahmat Allah. Yang pertama dia merasa aman dari makar Allah, merasa sudah surga, merasa udah soleh, merasa amal ibadahnya diterima oleh Allah, merasa tobatnya sudah diterima oleh Allah, ya udah benar aja semua hidupnya. Nah, kemudian yang kedua, dia berputus asa dari rahmat Allah. Jadi berputus asa dari rahmat Allah sudah Anda sampaikan tadi. Nah, ada seorang pemuda Ansor ketika sakitnya sakit parah. Ya, sakit parah kayak mau meninggal gitu. Rasulullah tanya, "Ma tajiduk?" Apa perasaanmu sekarang ini? Kata pemuda Ansor ini, "Inni arjullaha." Ya rahmatullah. "Inni arjullaha wa akhafu dzunubi." Ya Rasulullah, aku sangat berharap kepada Allah untuk diterima amal ibadahku, untuk diterima taubatku. Tetapi aku pun dalam waktu yang sama mengkhawatirkan dosa-dosa yang aku bawa. Jelas ini? Ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah terkumpul dua perasaan ini pada seseorang, kecuali Allah akan berikan keamanan apa yang dia khawatirkan, dan Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Sekali lagi. Kata Rasulullah kepada pemuda Ansar ini, bagaimana perasaanmu sekarang? Kata, ini kan mau ketemu Allah lagi nih, udah nggak lama lagi meninggal karena sakit parah seperti itu. Kata pemuda ini arjullah. Ya Rasulullah, aku sangat berharap, penuh harapanku kepada Allah. Ya, nggak mastiin harapan, nggak mastiin, saya udah sholat, saya kan udah jihad, saya kan udah sedekah, saya kan udah
haji, udah umroh, udah ini dan itu. Enggak ada bilang inni arjullah. Aku hanya berharap saja kepada Allah. Amalanku itu diterima, ya. Tobat yang pernah dari dosa yang kulakukan itu pun diterima oleh Allah juga. Wa inni akhafu dzunubi. Yang kedua, aku sangat mengkhawatirkan dosa-dosa yang aku lakukan. Ya, banyak dosa dilakukan. Aku khawatir Allah enggak ampuni dosaku. Satu sisi berharap dosanya diampuni, satu sisi khawatir dosanya tidak diampuni. Ya. Nah, apa kata Rasulullah? Tidaklah terkumpul dua perasaan ini pada seseorang kecuali Allah akan berikan harapan. Allah akan berikan harapannya dan Allah akan amankan dia dari kekhawatirannya. Allah akan berikan harapannya. Maksudnya harapannya apa? Amal ibadahnya diterima oleh Allah. Allah akan amankan kekhawatirannya. Dia khawatir tadi apa? Dosa-dosanya nggak diampuni oleh Allah. Allah akan amankan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah ini cocok banget dengan hadis tadi. Ya, dua dosa besar yang bisa membawa seseorang pada kekufuran, merasa aman dari makar Allah. Yang kedua apa? Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini penting ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, para pelaku dosa, jangan kalian la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni banyak dosa. Coba bagaimana ayat demi ayat Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an agar manusia itu tidak putus harapan. Ini ya, kalau korban putus harapan ini banyak. Udah putus harapan sehingga dia udah terlanjur lah. Orangnya baik sebenarnya, orangnya baik. Bukan orang jahat ini. Ya, orangnya baik, tapi karena putus harapannya dia nggak mau lagi sholat. Ya, dia sama keluarga baik, bukan orang nakal, enggak. Cuman dia udah nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi puasa. Kenapa? Putus harapannya. Dia merasa melakukan 1-2 dosa yang dengan itu dosa yang besar bagi dia, dan dengan itu dia tidak akan lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang lebih diperjuangkan oleh para setan, oleh para iblis itu apa? Memutus harapan. Bukan bagaimana jatuh pada maksiat. Orang jatuh pada maksiat, coba. Kan setan di atas laut ininya ya. Apa namanya? Kerajaannya, singgasananya. Laporan tuh. Iblis di atas laut singgasananya. Laporan para setan. Kata setan, "Maziltu bi fulan hatta annahu yashrabul khamr." Aku terus menyertai si fulan sampai aku berhasil menghasut dia minum khamr. Apa kata iblis? "Ma fa'alta syai'an." Engkau tidak lakukan sesuatu. Sebentar lagi tobat. Sebentar lagi dia tobat. Muslim minum khamr. Dia tahu khamr itu haram. Berarti dia tahu dia melakukan yang haram. Dan Allah menerima tobat. Ya, dia mungkin salah, dia keliru. Allah Subhanahu wa taala menerima segala macam bentuk dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika bertobat dari itu semua, Allah terima. Ya, dosa yang paling besar apa? Syirik. Syirik saja Allah terima. Syirik saja seseorang yang bertobat dari syirik saja Allah terima, apalagi yang di bawah itu gitu. Nah, sebentar lagi bertobat, kata iblis. Tahu nih, dia belum putus asa ya. Jadi kalau masih jatuh pada maksiat dan diyakini itu adalah maksiat, maka dan ada harapan untuk kembali, iblis masih nggak puas tuh. Ya, yang diinginkan oleh iblis adalah bagaimana orang itu nggak ada lagi harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena itu apa? Allah tuh senang sekali. Lallahu, bukan tulisannya sama dengan lillah ya, tapi cara bacanya adalah lallahu. Allah benar-benar lallahu asyaddu farahan. Allah Subhanahu wa taala benar-benar senang min taubatil abd, dari tobat seorang hamba,
daripada seorang musafir yang dia mendapatkan lagi kehidupannya. Maksudnya gimana itu? Musafir ini gimana? Dia safar dengan untanya, membawa perbekalan di atas untanya, makanannya, minumannya di atas untanya itu. Ya, dia pergi ke negeri, nggak tahu kalau di Indonesia mah hutan masih banyak bisa dimakan ya. Ya, tapi ada nama daerah Rubuk Khali. Nah, kalau di apa namanya, di Jazirah Arab itu ada Rubuk Khali. Seperempat jazirah itu kosong. Punya negara Yaman, Saudi, Oman. Ya, punya 3 negara ini. Jadi gunung bisa pindah-pindah. Pokoknya yang masuk ke sana mati lah. Nggak ada lagi kehidupan. Padang pasir. Padang pasir sejauh mata memandang. Yang kita lihat sejauh mata. Nah itu di Rubuk Khali namanya. Orang ke sana mati. Baik. Nah musafir ini ingin menembus, dia kalau jauh muter, dia apa namanya, mendingan nembus nih. Ya. Baik. Tapi dan dia singgah, dia mendapatkan ada satu pohon. Kemudian dia singgah duduk di pohon tersebut. Ya. Dia ikat untanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Qur'an fa innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi iqaliha. Kalian coba murojaah Al-Qur'an itu. Sering-sering kalian ingat-ingat Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an itu akan lebih cepat hilang dari hati seseorang, dari hafalan seseorang, daripada seekor unta dari ikatannya. Unta itu adalah binatang yang diantara yang cerdas, ya, dan sering bergerak. Jadi kan nggak ada ya orang mengikat unta pakai simpul mati, kan nggak ada ya. Semuanya pakai simpul hidup. Ya, semakin banyak gerak, semakin ini, semakin longgar, kaburlah unta tersebut. Nah, kabur nih. Padahal makanannya di sana, minumannya di sana. Tadi Anda bilang apa namanya, jejaknya nggak kelihatan tuh. Jejak kaki itu nggak bisa kelihatan, terhapus sama angin. Dia cari ke ujung sana, nggak dia dapat, nggak kelihatan sedikit pun untanya. Ya udah capek, udah lapar, udah haus, udah hampir pingsan. Kembali lagi dia ke pohon tersebut, nunggu mati aja. Nunggu mati ketiduran, Masya Allah. Nunggu mati ketiduran. Datang ternyata pas dia bangun, ternyata untanya sudah ada di hadapannya. Talinya itu sudah ada di hadapan kepalanya. Dia ambil segera talinya tersebut. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu ya Allah. Akhta'a min syiddatil farah. Ya, salah karena saking gembiranya. Gembira banget gak orang ini mendapatkan kehidupannya? Allah lebih gembira terhadap seorang hamba yang bertobat kepadanya daripada si musafir ini yang mendapatkan lagi kehidupannya. Ya, Allah sangat gembira ada seorang hamba dia bertobat kepada Allah, kembali dia kepada Allah. Berarti apa? Ada harapannya kepada Allah. Yang ingin diputus oleh setan adalah harapan. Enggak lagi dia berharap. Ya. Nah, orang yang sudah enggak ada harapan itu udah habis. Udah selesai, udah termangsa lah oleh setan. Udah hanyut udah. Tuh. Nah, makanya perlu kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita jangan sampai putus dari harapan tersebut. Ya. Dan bagaimana di dalam Al-Qur'an Allah sebut kekekalan surga itu beratus. Kekekalan neraka Allah sebut cuma 5 ayat. Ya. Allah nyebut tentang kekekalan neraka cuma 5 ayat, ada 5 ayat atau 4 ayat. Ya, tetapi untuk menyebut kekekalan surga berarti semua surat enggak ada yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim qahhar, enggak ada. Semuanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku
mengalahkan murkaku. Ya, Allah sebutkan terus rahmat-rahmatnya, kasih sayangnya. Ya, jauh lebih banyak daripada Allah menyebutkan apa? Azabnya. Ya, agar manusia lebih banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya. Baik. Nah, ini apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Harapan lagi. Man qoma lailatul qadar imanan wahtisaban. Harapan demi harapan. Man sabara wahtasabah awwatuhu minhumal jannah. Siapa yang aku ambil kedua kekasihnya di dunia, maksudnya matanya, dibutakan oleh Allah. Kemudian dia bersabar dan dia berihtisab, Allah ganti kedua matanya dengan surga. Baik. Jadi ada kalimat apa? Ihtisab, harapan. Ya. Baik. Bulan Ramadan bulan penuh harapan. Yang mati harapan di bulan Ramadan, nggak ada lagi bisa dia memiliki harapan di bulan-bulan lain. Nah, wa bainahu wa bain nafsi fatarahu mustawhishan min nafsi wa qala ba'du salaf inni la asillaha fara dzalika fi khuluqi dabati wa imraati. Ya, bahkan sebagian salaf mengatakan sungguh aku bermaksiat kepada Allah dan aku mendapatkan dampak buruk maksiat itu ada pada kendaraanku dan pada istriku. Jadi bisa dampaknya ke sana tuh. Ya, naudzubillah. Naudzubillah. Nah, anak jadi nakal, jadi berani, ya, istri pun jadi berani misalnya. Yang asalnya taat, yang asalnya patuh, itu semua karena dampak buruk maksiat. Ya. Harus jangan apapun urusan yang sulit, ya, apapun kesulitan yang kita rasakan, gangguan, musibah apapun, pertama yang kita tuding bukan karena si fulan dan alan, tapi karena diri kita sendiri yang jatuh pada maksiat. Ya, baik. Nah, yang berikutnya, yang kelima, wa minha ta'sir umurihi alaihi fala yatawajjah li amrin illa wa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaihi wa hadha kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra faman atara at-taqwa ja'ala Allahu lahu min amrihi usra wa ya lillahi al-ajab kaifa yajidu al-'abdu abwabal khair wal masalih masduda anhu wa turuqaha mu'siratan alaihi wa huwa la ya'lam min aina utiya. Ya. Ya, nah sekarang ya, penting nih. Oh, ini yang Anda bilang barusan. Yaitu Allah persulit segala urusannya. Allah persulit urusan-urusannya. Tidak dia mendatangi urusan-urusannya kecuali dia mendapatkan itu semua tertutup. Atau ada kesulitan aja. Ya. Dan ini sebenarnya ya dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan, orang yang bertakwa akan Allah permudah urusannya. Ya, maka lawan dari itu apa? Kalau dia tidak bertakwa, berarti apa? Bermaksiat. Allah persulit urusannya. Mana dalilnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Berarti apa lawannya? Yang bermaksiat Allah jadikan urusannya sulit. Nah, faman atala taqwa, siapa yang menjauhi ketakwaan berarti maksiat. Ya. Maksiat itu cuma dua, sebagaimana takwa pun dua. Takwa itu apa? Azga? Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Cuma dua kan? Takwa cuma dua, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maksiat pun cuma dua. Apa maksiat? Perintah Allah enggak dikerjakan, maksiat Allah dilanggar. Ya. Nah, siapa yang tidak bertakwa berarti dia bermaksiat. Perintah Allah tidak dikerjakan,
Larangan Allah dia langgar, Allah akan persulit urusannya. Ya, subhanallah, bagaimana sungguh perkara yang sangat menganehkan, terbuka di hadapan seorang hamba pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, subulus salam. Subulus salam, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keselamatan itu terbentang, mudah orang untuk berbuat baik di dunia ini. Sangat mudah. Ya, minimal dia keliling-keliling aja di komplek dia ada batu singkirin. ada 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 ranting ngehalangin jalan, potong. Ya, kalau misalnya udah nggak tahu, dia nggak bisa bersedekah, dia nggak bisa ini semua, tinggal dia jalan-jalan. Ya, nah dia jalan, dia mengingkari kemungkaran mungkin juga terbatas. Apa yang paling dia bisa kira? Zikir. Apa sulitnya zikir? Coba tinggal diam, zikir. Sampai ditanya ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu amalin ahabu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, al-imanu billah. Iman kepada Allah. Dalam yang riwayat yang lain kan as-salat wa waqtiha. Nah, kemudian kata Rasulullah, kata sahabat ini, imanu billah, budak apa yang paling besar pahalanya ketika dimerdekakan? Yang paling mahal harganya dan yang paling terampil kerjanya, yang paling bisa dia ini. Nah, yang kedua, anfasuha wahabuha inda malikiha, yaitu yang paling mahalnya, yang paling juga yang paling dicintai oleh pemiliknya. Karena banyak, jadi kayak gini, ada orang dulu punya budak, jago dagang, jago jualan. Ya udah, dia mah tinggal duduk di rumah aja. Yang jualan siapa? Budaknya itu. Kayak gitu. Orang dulu tuh, ini toko, di toko saya nih jualan ya, ini rumah saya, hasil penjualannya taruh ke rumah. Kayak gitu. Kemudian hasil penjualannya dikasihin ke orang lain. Kira-kira apa yang dilakukan oleh majikan ini kepada budaknya? Toko-toko dia, budak-budak dia, barang-barang dia semuanya, hasil penjualannya dikasihin ke orang lain. Marah nggak si pemilik budak ini? Seperti itulah syirik, kata Nabi Isa. Nabi Isa itu yang menyerupakan kesyirikan itu dengan seperti itu. Ya, kata Nabi Isa ke Bani Israel, kesyirikan itu seperti kalian punya budak, ada toko, ada barang. Ya, ini bilang ke budaknya, ini toko kau jual, apa yang ada di dalamnya harga sekian, ini rumahku nih di depannya. Nah, nanti hasil penjualannya kasih, malah dikasihin ke orang lain. Nah, marah kan? Nah, kira-kira dihukum nggak? Dihukum. Nah, seperti itulah, sudah dikasih makan, dikasih fasilitas, budak ini macam-macam, malah menyakiti majikannya, seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir, ya Rasulullah, kebaikan apa yang bisa aku lakukan? Kata Rasulullah SAW, engkau bekerja untuk orang yang tidak mampu. Jadi ada orang cacat atau dia mempunyai kelemahan akal, nggak bisa dia bekerja. Ya, kata Rasulullah, engkau bekerja untuk dia. Ini amalan terbaik. Ya, engkau bekerja, kasih ke dia untuk kebutuhan dia hidup. Kalau seandainya aku tidak mampu ya Rasulullah, engkau bantu orang yang bekerja. Ada orang kerja macul, bantu. Kalau seandainya aku pun gak mampu ya Rasulullah membantu yang seperti itu juga, kuf syarraka 'anin nas shadaqatun laka mink. Ya. Kalau aku tidak mampu juga memberikan kebaikan sekecil itu juga nggak bisa nih. Kata Rasulullah SAW, engkau jaga kejahatanmu dari manusia karena itu bentuk sedekah darimu untukmu. Nggak bisa juga. Ya, kayak gitu kan ada keterlaluan ya. Nggak bisa diem, menang. Menang aja nggak bisa, aduh gawat itu. Ngecicing gitu ya.
Ya diem aja gitu, nggak ganggu orang. Itu, tapi dia niat diem itu biar dia lisannya nggak ngomongin orang, dia nggak dengan tangannya nggak mengganggu orang. Itu sudah ibadah tuh dalam Islam tuh. Dia itikaf di masjid kan nggak, itikaf di masjid kan nggak, ya bisa jadi dia nggak selalu dia sholat, nggak selalu dia baca Quran, tapi dia diem, dan nggak bisa lagi apa-apa. Dia diem. Kenapa diem? Saya menjaga nggak nyakitin orang. Sah nggak itikafnya? Sah itikaf kayak gitu. Dia sudah beribadah. Dia sudah dikatakan beribadah. Nah, itu sudah minimal. Kira-kira apalagi yang diharapkan kalau yang kayak gitu aja nggak bisa? Ya, apalagi yang diharapkan? Baik. Ya, maksudnya kayak gini nih. Ini kata Syekh ya. Pintu-pintu kebaikan itu ada di hadapan. Tetapi kenapa engkau nggak bisa lakukan? Nggak bisa engkau tempuh pintu-pintu kebaikan itu. Banyak kan zikir, subhanallah, alhamdulillah. Kan nggak capek ya. Kita makan aja semangkok. Kita makan bakso lah. Dengan itu kekuatan kita kan lumayan tuh. Berapa puluh ribu zikir yang bisa kita ucapkan dengan satu mangkok. Nggak capek-capek kan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, masih banyak nih, masih nggak capek-capek, nggak terkuras. Beda makan semangkok dengan dia macul, itu setengah jam udah kosong lagi perut, ya nggak? Dia makan bakso, dia duduk manis, sudah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, terus baca Quran, selesai. Itu mudah nggak dia lakukan ini? Mudah dia lakukan. Tetapi kenapa masdudah? Tetapi kenapa kok tertutup? Kenapa kok nggak bisa? Mu'sirah, jalannya kok sulit kau lakukan. Wa huwa la ya'lam min aina utiya, dan dia sendiri pun bingung, kenapa saya nggak bisa melakukan kebaikan itu semua? Dia bingung. Jawabannya apa? Kamu maksiat. Jawabannya karena maksiat yang kau lakukan. Jadi engkau nggak tahu apa yang harus kau lakukan. Ya. Nggak tahu dan nggak, bingung, hilang, kosong, banyak perasaan berkecamuk, jadi nggak jelas, ya. Nah ini udah luar biasa. Untuk diam aja, dia diam, tapi nggak ada niatan untuk menjaga keburukan dari keburukan dia kepada orang lain. Dia nggak dapat pahala kan? Nah, jadi diamnya seseorang saja bisa dapat pahala kalau dia niatkan apa? Takuffu syarraka 'anin nas shadaqatun minkalak. Engkau jaga kejahatanmu dari orang lain itu sebagai sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Nah. Baik. Nah, jadi wa huwa la ya'lam min aina utiya, dan dia nggak tahu kenapa kok sulit-sulit dia untuk beramal soleh. Langsung seharusnya dia sadar itu semua karena sebab maksiat yang dilakukan, gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang keenam, poin yang keenam, dampak buruk maksiat. Wa minha dzulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan, subhanallah. Yaitu kegelapan yang dia dapatkan secara hakiki. Ini bukan kegelapan kias, majas, bukan. Memang hakiki gelap, poek. Dia mendapatkan kegelapan. Kalau kegelapan itu gimana? Coba mata merem ya, kegelapan. Dia nggak bisa ngebedain. Dia nggak bisa merasakan kenikmatan. Ya, kegelapan udah tertutup hatinya, naudzubillah. Nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nggak bisa membedakan mana ular, mana kayu bakar. Kan gitu ya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa lagi? Pencari kayu bakar di waktu malam, dia tidak bisa membedakan mana ular, mana kayu tuh. Ya, dia kira kayu padahal itu ular, dan itu mematuk dia, memadaratkan dia. Orang yang dalam kegelapan seperti itu, dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia nggak bisa membedakan mana kawan, mana lawan.
Baik. Yahusu biha kama yahusu bidzulmatil lailil bahim idza idlahamma. Dia merasakan kegelapan itu seperti dia berjalan di tengah kegelapan malam yang apa lagi bahasa Indonesianya? Kalau di sini banyak nih. Bidzulmatil lailil bahim idza idlahamma. Jadi sinonim. Pakai sinonim. Jadi kegelapan malam yang apa sinonimnya? Bukan malam yang malam pekat, bukan mencekam ya. Kalau mencekam itu ada kata enggak, dia gelap. Idlahamma tuh semakin gelap lagi gitu. Gelap gulita. Nah, kita bisa gelap gulita. Taib, barakallahu fikum. Fatasiru dzulmatal ma'siyah liqalbihi kadzulmatil hissiyah li basarihi. Kegelapan maksiat di dalam hatinya itu seperti kegelapan matanya. Hati itu udah diselubung, udah dibungkus pakai bungkus yang sangat gelap. Ya seperti halnya mata kita ditutup. Kalau akhwat, mata nggak kelihatan. Matanya nggak kelihatan. Kalau di kita kan masih kelihatan ya, pakai cadar matanya masih kelihatan. Di sana cadar matanya nggak kelihatan. Semua di tempat-tempat belajar di sana matanya nggak kelihatan. Jadi gimana tuh? Kalau kan ada 2 lapis, ada kerudung itu kan ada 2 lapis ya ke belakangnya. Nah, untuk waktu siang kedua-dua lapisnya itu jadi yang carangnya ditutup masih carang tuh, ditutup satu lagi semakin gelap. Nah itu untuk mereka berjalan di siang hari. 2 lapisnya itu diturunin dua-duanya. Itu untuk mereka berjalan di siang hari. Di waktu malam 1 lapis aja tetap mata nggak kelihatan. Nah, apa namanya? Apa istilahnya namanya teh? Kayak kelambu, bukan? Enggak jauh tuh kelambu mah carang pisan atau. Ini enggak kayak kelambu. Masih bisa, kan ada kan yang pakai jilbab yang dipakai enggak istilahnya apa namanya? Jilbab apa namanya? Bukan niqab. Ya niqab juga ada yang kayak gitu juga, jenis niqab yang kayak gitu juga ada. Ini yang dengan jilbabnya langsung satu paket, ya, anda lupa namanya. Khimar penutup kepala itu, secara umum. Nggak pernah burqa itu sama. Baik. Nah itulah. Jadi maksudnya mata ditutup dengan 1 kain tipis masih kelihatan, 2 kain tipis masih kelihatan tuh, 2 kain tipis masih kelihatan, ya. Nah demikian juga hati, maksiat demi maksiat cuman 1 kain tipis, 2 kain tipis, 3 kain tipis, maksiat, ya. Tapi kalau seandainya sudah berat maksiat tersebut, itu udah pakai karung lagi, goni gitu, ya, udah pakai goni, mata pun gitu juga, ya. Nah, di sini wa kullama qawiyatiz zulmah izdadat hiratuhu. Semakin kuat kegelapan tersebut, berarti semakin berat maksiat yang dia lakukan. Semakin kuat maksiat yang dia lakukan. Izdadat hiratuhu, bertambahlah kebingungannya. Enggak bisa dia ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Hatta yaqa fil bid'ah wad dhalalat wal umur al muhlikah wa huwa la yash'ur, sampai dia jatuh pada perkara bid'ah, pada perkara-perkara yang sesat, ya, dan perkara-perkara yang menghancurkan, dia enggak ngerasa. Dia masih bilang masih syubhat bagi dia. Padahal kita bilang itu bid'ah, syubhat ini. Maksudnya syubhat ini masih samar. Ya, masih syubhat, masih samar. Ya. Padahal kita udah lihat itu adalah kesesatan, bagi dia ini masih belum jelas.
Ya, ini perkara yang bisa menghancurkan. Bagi dia itu enggak perkara yang menghancurkan. Nah, ini bahayanya ya. Ya, bahayanya maksiat itu jadi dia enggak ada rasa lagi, enggak ada sensitivitas lagi untuk melihat kebenaran. Bahkan kebatilan, kebid'ahan, maksiat-maksiat dia merasa itu adalah suatu yang lumrah biasa. Enggak maksiat, bukan perkara berat. Padahal dulu Anas bin Malik pernah berkata kepada para tabi'in, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu minasya'ar. Kalian benar-benar melakukan dosa, melakukan suatu perbuatan bagi kalian itu lebih enteng daripada satu helai rambut. Bagi kami itu perkara yang menghancurkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di zaman itu saja sudah kayak gitu tuh. Di zaman masih ada sahabat, apalagi di zaman sekarang. Enggak merasa maksiat. Enggak merasa maksiat. Ka'a'ma kharaja fi dzulmatil lail yamshi wahda. Seperti seorang yang buta, dia keluar di kegelapan malam, enggak ada penuntun. Ada kali, ada got, ada jalan. Nah, gimana kira-kira tuh? Enggak ada yang nuntun dia. Wattaqwa hadhihi dzulmah hatta tadhhar fil ain. Wah, ini mengerikan lagi nih. Jadi tadi kegelapan itu bukan kias ya, atau bukan apa? Bukan majaz. Bukan majaz, tapi benar-benar kegelapan dalam hatinya. Ya. Dan kegelapan tersebut menguat, maksiat yang dia lakukan itu semakin kuat dia lakukan, semakin sering dia lakukan, semakin banyak dia lakukan, sampai kegelapan tersebut yang asalnya dalam hati menjalar ke mata. Menjalar ke mata. Mata kita kan ada hitam-hitamnya ya. Nah, memang matanya kita hitam ya, beda yang biru matanya. Bukan. Ya. Jadi hatta tadhhar fil ain, sampai kelihatan di mata. Summa taqwa hatta ta'dul wajah, sampai menguat maksiat tersebut, kegelapan tersebut langsung ke muka. Muka seseorang. Wa tasiru sawadan fihi yarahu kullu ahad, sampai mukanya tersebut tasiru sawadan, sampai dia menjadi hitam terlihat oleh semua orang. Ini pelaku maksiat. Ada orang kulitnya hitam memang, tapi karena memang dia bukan ahli maksiat, orang ngelihat yang hitam itu nggak hitam, dia percaya ini orang baik, ini orang orang soleh. Ya, orang kulitnya putih, tapi karena maksiat yang dia lakukan, yang kelihatan orang ini bukan orang baik ini. Ya, sekali putih kulitnya, assalamualaikum nggak dijawab, malah gimana gitu. Ya, ada itu. Subhanallah, malah ya nggak suka aja dia dengar syiar Islam, pakai baju apa semua yang memperlihatkan kebencian dia terhadap agama, terhadap ketaatan, terhadap ibadah. Dia pokoknya nggak suka orang yang berbau agama, pokoknya yang berbau Islam, nggak ada yang suka. Sekalipun dia Muslim, ya Muslim, naudzubillah. Ya. Tapi ingat ya, maksiat itu bukan hanya berdampak pada warna, bukan hanya berdampak pada warna, bentuk. Pada bentuk. Jadi maksiat itu memperburuk rupa seseorang. Siapa contohnya? Udah ada bilang ini pekan kemarin. Siapa? Udah lihat? Azkar tulis nggak kemarin? Enggak ya? Udah Ana sebutkan kemarin. Hah? Duwong. Iblis. Iblis kan duwong kan? Duwong. Iblis. Bagaimana iblis asalnya? Ini kata kemarin. Yang udah sampaikan, iblis asalnya rupanya bagus. Dia hidup sama para malaikat. Ya, karena ibadah, karena ini baik iblis. Asalnya baik iblis itu asal, jangan bilang ini baik iblis kok bisa baik. Gawatnya. Ya, sebelum Allah menciptakan Adam, dia lingkungan malaikat. Ya, wajahnya pun baik, teduh, enak dilihat, kayak malaikat. Emang malaikat wajahnya gimana? Enak dilihat.
Taunya dari mana? Taunya dari mana malaikat itu enak dilihat? Ini dalilnya mana coba? Pakai dalil. Apa? Gimana? Hadis Jibril yang mana? Oh, itala alaina rajulun. Muncul kepada kami seorang yang rambutnya hitam gitu. Nah, yang lebih jelas lagi, itu enggak jelas. Itu mah malaikat menyerupai Dihya. Enggak, ini mah sudah memang benar kalau malaikat tuh enak dilihat. Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yusuf, ketika ibu-ibu kota, ya, ibu-ibu kota bilang gimana? Wa qala nisbatun fil madinati wa qala nisbatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsiha qad shaghafa hubba inna lanaraha. Ya, berkata para ibu-ibu di kota, tuh istrinya Aziz kegoda sama budaknya, ya, kegoda sama budaknya, udah sampai cinta kepayang tuh, qad syaghafa hubba tuh cintanya udah ya kepayang, ya udah apa namanya, ya cinta buta. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, sesat itu. Falamma sami'at bimakrihin, ketika istri Aziz itu mendengar bagaimana gosip yang tersebar, arsalat ilaihina, dipanggil. Arsalat ilaihina artinya diundang. Ayo ke sini ibu-ibu, sini. Wa'atadat lahunna muttaka. Kemudian dipersiapkan mereka duduk yang nyaman. Ittika tuh kayak gini. Kayak duduk-duduk yang selonjoran, terus kayak gini. Itu namanya ittika. Ya, kayak gitu nggak boleh. Makan tuh kayak itu nggak boleh. Ya, kan ada ikhwan bilang gimana? Jadi kita nggak boleh dong makan sambil kan ada kursi nyender. Bukan, tuh nggak ada masalah. Ittika tuh kayak orang-orang raja-raja kayak gitu ya. Duduk, apa kakinya ke bawah, terus dianya gini. Nah, itu namanya ittika. Yattaqi ala, dia bertumpu pada sikunya. Ya. Kalau di Yaman, wah, dari presiden sampai pengemis kayak gitu semuanya. Gak pernah yang tuh melihat ya, pemandangan kayak gitu ya. Mereka ba'da zuhur habis makan siang langsung ngekot. Tahu ngekot? Nanti lihat ya, kot di Yaman. Kayak sirih gitu. Itu kan ada yang nanam juga di Bogor kan, orang-orang Arab. Ya itu bikin fly, narkoba. Cuma diambil sarinya terus. Tapi jelek, bentuk mukanya jadi jelek, jadi kayak orang sakit gigi gitu. Pertama datang, ini orang sini sakit gigi semua. Ini lenang, kadang ada yang dua-duanya kayak gini. Biasanya satu aja. Ya, terus dia minum dikit, dia ludahin apa, semua dia hirap-hirap, fly. Betul-betul. Nah, itu dari presiden, coba bayangin. Dari presiden sampai pengemis. Harganya ada yang ratusan ribu, berjuta, sampai yang beribu harganya. Ya, baik. Mana beritikad. Kayak gitu mah duduknya. Nah, di sini istri Aziz menyiapkan tempat duduk yang senyaman mungkin untuk mereka. Wa'atadna lahunna muttaka. Wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian dikasih pisau satu-satu, buah, ya. Wa qalat ikhruj alaihinna. Udah mereka nyaman duduk, ya. Kemudian kata istri Aziz kepada Nabi Yusuf, keluar sana. Keluar ke mereka itu. Ya. Keluar ke mereka. Dia budak namanya juga Nabi Yusuf. Apa kata majikannya? Falamma ra'ainahu, ketika ibu-ibu tersebut nih melihat Nabi Yusuf, akbarnah itu apa ya? Dahsyat gitu. Heboh,
suatu hal yang wow, nah itu akbarna, membesarkan itu semua. Nabi Yusuf dibesarkan, dihebohkan oleh mereka. Wa qatta'na aydiyahunna, sampai mereka menyisit-nyisit tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillah, mereka mengatakan hasya lillah, ma hadza basyara, ini bukan orang nih. In hadza illa malak, ini malaikat. Jelas ya, yang namanya malaikat. Malaikat itu enak dipandang. Ini dalilnya memang. Malaikat itu enak dipandang. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu sudah bahasa manusia. Yang namanya malaikat itu adalah sesuatu yang enak dipandang. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, nah begitulah iblis. Asalnya apa? Malakun karim, mukanya teduh, mukanya enak, mukanya tentram, enak dilihat. Karena sebab hasad, dengki dulu. Wow, kan dengki itu menjalar di tubuh. Jadi yang asalnya sering senyum terang jemedut. So, yang asalnya cemberut, ya, yang asalnya sering senyum jadi cemberut terus. Lama-lama raut wajah cemberutnya itu apa? Kayak gitu terus. Gak bisa lupa, dia senyum lagi harus lupa tuh. Dongkol, jadi mata sinis, matanya jadi kayak gitu. Nah, jadi berbentuknya mau tambah buruk, tambah jelek, tambah banyak penyakit hati iblis ini dan itu. Dia lupa lagi untuk dia merasa senang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah bentuknya jadi bentuk yang paling buruk, kata Ibnu Qayyim. Karena enggak ada lagi rasa, enggak ada lagi kebahagiaan. Ya, karena sebab dengki. Berapa puluh ribu tahun iblis ini sekarang nih. Ya, dari dengki pada ayah kita Adam, dikasih umur panjang, semakin buruk. Ya, kalau sekarang mah keluar tanduk lagi satu, katanya tanduk iblis. Ya, nggak tahu, bisa aja kan? Bisa aja dia karena mikirin tuh tanduk keluar satu. Ya, bisa jadi. Ya Allah alam. Karena apa? Matahari itu keluar dari dua tanduk. Maksudnya ketika itu nggak boleh sholat kita kan? Ya, bisa jadi iblis bertanduk dia. Ya. Nah, itulah maksiat. Jangankan mengubah mata nih. Maksiat yang ada dalam hati menjalar ke mata, dari mata ke wajah, ya. Kemudian ta'lul wajah, sampai menguasai wajah maksiat tersebut. Wa tasiru sawadan fihi yarahu kullu ahad. Ya, sampai hitamnya tersebut bisa dilihat oleh semua orang. Naudzubillah. Ya, baik. Jadi jangan dikira nggak ada dampak. Ya, pertama dampak buruk maksiat di yang poin ke-6 ini apa? Dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk lagi. Dia nggak bisa membedakan mana bid'ah, mana sunnah, mana dhalalah, mana hidayah. Dia tidak bisa membedakan mana al-umur al-muhlikah, perkara yang menghancurkan, mana ibadah. Nggak bisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ya. Fitnah masuk ke dalam hati manusia itu seperti helaian tikar atau permadani ini, karpet ini. Ini bikinnya gimana? Terdiri dari apa ini sekarang? Benang kan? Bukan, benang pun terdiri dari apa? Helaian yang lebih tipis lagi tuh. Ya, disatuin lagi jadi benang. Biasanya tipis sekali. Nah, begitu juga ini nih. Sampai kita nggak lihat. Nah, begitu udah tikar. Dari helaian ka'ardil hasiri 'udan 'udan, seperti helaian tikar, sehelai demi sehelai jadi lebar, jadi panjang. Seakan-akan itu bukan helaian-helaian karena bersatu. Nah, fitnah masuk ke dalam hati manusia seperti helaian tikar sedikit demi sedikit. Fa ayyu qalbin ushribaha. Hati mana yang menelan fitnah itu?
Maksudnya menelan, menikmati. Enggak dia mengingkari. Ada dia melihat fitnah, dia ingkari. Enggak bisa dengan tangannya, dengan lisan, enggak bisa dengan lisan, dengan hati. Tapi masih ada apa? Pengingkaran. Dia enggak menikmati. Ya. Tetapi ketika dia menikmati fitnah tersebut, usyribaha nukitat fihi nuktatus sauda. Ditulis titik putih dalam hatinya. Tik kayak gitu. Dilihat lagi, dia menikmati. Tik kayak gitu. Didengar, dia enggak goyang-goyang kepalanya. Tapi dia menikmati. Tik. Ya. Karena dua rongga ini yang membuat masuk fitnah itu. Nah, fa yuqal bin usyriban fi nuktatus sauda wa yuqal bin ankaraha nukita fihi nuktatul bayda. Dan hati mana yang mengingkarinya, maka ditulis titik putih. Putih. Dia ingkari, walaupun dia nggak bisa mengingkari dengan tangan, nggak bisa dia mengingkari dengan lisan, tapi dia ingkari dengan hatinya, tertulis titik putih. Fasara ala qalbain. Kemudian dua hati manusia tersebut, yang satu aswadan mirbadan kalkuzi mujakhia. Yang satu hitam legam seperti bagian bawah tungku, kata Rasulullah SAW. Hitam karena saking banyaknya maksiat yang dia nikmati, yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia ucapkan juga tuh gelap hitam tersebut. Kan asalnya satu titiknya nggak begitu gelap ya. Tapi kalau yang titik hitam itu terus saja dititikin hitam, semakin apa? Semakin pekat hitamnya. Semakin pekat hitamnya, semakin gelap seperti bagian bawah tungku. Katel. Ya, kalau seandainya ya beda tungku juga itu kalau seandainya dimasak pakai kayu bakar menghitam dia kan, beda dengan pakai kompor gas. Pakai kompor gas dia hitam juga, jadi cuman nggak begitu hitam ya. Ya. Nah, tapi ini kalau pakai suluh ya, kalau pakai kayu bakar, hitamnya luar biasa itu. Besoknya dibakar lagi, besoknya dibakar lagi, besoknya dibakar lagi, sampai bertahun-tahun kayak gitu tuh. Udah berkerak dia kan. Nah, kalkuz mujakhiyah. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu lagi mana yang baik, dia tidak juga mengetahui mana yang mungkar, enggak bisa membedakan. Mana yang baik, mana yang buruk, enggak bisa dia bedakan. Saking gelapnya hati dia, bahkan bisa berbalik tuh. Yang belum itu, kok udah belum kan? 1 menit lagi. Kok cepat kali di sini? Nggak, ada aja jam 8 betul. Ini belahan bumi mana ini? Ini jangan-jangan waktu Solo nih. Hah? Enggak, di Al Aziz jam 6. Pokoknya ada yang azan kita makan, nanti yang tanggung jawab yang azan. Ya. Lanjut. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak tahu mana yang baik, tidak juga bisa mengingkari mana yang enggak bisa membedakan. Sampai dia justru memfasilitasi anak istrinya untuk bermaksiat. Ya, anaknya mau pacaran, ya udah, masa udah gede nggak punya pacar sih, sampai anak kaget dengar ada kayak gitu orang tua, ya, nyuruh anaknya pacaran coba, masa udah gede nggak punya pacar, subhanallah, dan merasa bangga gitu ketika orang tua anaknya apa, pacaran, dikasih juga pakaian yang nggak benar sama orang tuanya, masa pakai pakaian kayak nenek-nenek katanya. Baju dalam, dibilang kayak gitu. Coba yang gaul dong, memperlihatkan auratnya. Naudzubillah. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Itu maknanya. Hatinya sudah hitam, dia tidak tahu lagi mana yang baik, dia tidak bisa mengingkari lagi mana yang buruk. Ya. Wa ammal akhar. Sedangkan satu lagi yang putih ini abyad mithlus safa. Putih bagaikan batu putih. Ada batu yang warna putih ya.
La tadurruhu fitnatun, mau dikasih tanah, mau dikasih debu, mau dikasih apa di batu tersebut, kena air sedikit, bersih dia. La tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Kata Rasulullah, tidak akan memadaratkan tidak akan memadaratkan fitnah apapun yang menimpa dia selama ada langit dan ada bumi. Enggak ada. Maksudnya karena dia sudah mempunyai sensitivitasnya tinggi ya, maksiat dia ingkari, maksiat dia ingkari. Jadi setiap ada maksiat, ini mungkar, ini mungkar. Jadi udah spontan, udah apa istilahnya? Refleks. Ada sedikit langsung dia tepis, dia tepis. Ya, sampai dia mati seperti itu. Nah, ini permisalan dua hati karena udah terbiasa mengingkari kemungkaran. Tapi kalau dia enggak mengingkari kemungkaran, nah itu tadi itu. Baik. Qala Abdullah ibn Abbas, innalil hasanati dhiya fil wajhi. Sesungguhnya kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya kebaikan amal soleh itu ada cahaya di wajah seseorang. Wa nuran fil qalbi, ada cahaya juga di hati seseorang. Wasi'atan fil rizki, ada sebagai sebab dipermudahnya, dilapangkannya rizki seseorang. Wa quwwatan fil badan, dan akan menyebabkan kuat pada tubuh seseorang. Nanti akan ada pembahasannya lagi. Ya maksudnya kebaikan itu membuat tubuh seseorang kuat, berbeda dengan maksiat membuat tubuh seseorang lemah. Wa mahabbatun fi qulubil khalqi, dan kebaikan itu akan membuat cinta pada hati makhluk. Wa inna lisayyi'ah sawadan fil wajhi, dan keburukan dosa maksiat itu membuat hitam pada wajah seseorang, kegelapan pada hati seseorang, lemah pada tubuh seseorang, kurang rizkinya, dan kebencian pada hati makhluk. Alhamdulillah. Nanti akan diperinci satu persatu nanti oleh Abdul bin Abbas. Baik, fadhal, ada yang mau ditanyakan? Ngeri ya? Ya, harusnya Masya Allah bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil pelajaran. Baik, kita cukupkan kajian kita di sore ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.